bin Abdul Ahmad bin Umar Asy-Syatiri wa jami syurah mu'allafati wal muhasyin ala syuruh masyayikhihim adalam datihim al-khidran anhum wa mu'allafatihim wa jami ulama wal awliya wa salihin wa mu'allifil kutub an-nafi'a min masyarikil ardi ila maghribiha wa ila awliya hadil baldah wa ulama'iha wa sulahaiha wa man amaraha darribat sabiqan wa lahiqan wa ila arwah walidina masyayikhina wa man ahsana ilaina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innallaha yaghfirulahum yarhamuhum wa yuslimul jannah wa yudhu alaina wal ahbabina wal muslimin barakatihim wa asrarihim anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim bitin wa dunya wal akhirah wa biniyatil faraj al ajil muslimin wa biniyati salah alil bait ajmain wa lamana wa salafus salih minan niyat wa la kulli niyyah salihah jami'al khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif As-Sayyid Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bi wa bilumihi wa bilumina bilumi sairi salihin fid darani amin ya rabbal alamin fi kitabihi Al-Yaqutun Nafis. Fi babil bai' ila qaulihi arkanul bai'. Sekarang kita masuk rukunnya bai'. Bai' kita tahu kemarin lughatan muqabalatu syai'in bisa. Adapun syar'an aqdu muawadatin maliyatin tufidu milka ainin au manfaatin alat ta'bir. Dengan penjelasan yang kemarin sudah jelaskan. Sekarang rukunnya bai'. Rukunnya bai' ini kalau disingkat jadi 3, kalau ditafsil jadi 6. Kalau singkat akiden ma'qud alaih sighah. Ya. Akiden ma'qud alaih sighah. Ini kalau singkat. Kalau ditafsil jadi 6. Akiden isinya 2, bae dan mustari. Ma'qud alaih saman dan musman. Kemudian sighah ijab dan qabul. Qala rahimahullah arkanul ba'i salah satu. Akidani. 2 orang yang berakad. Siapa itu? Wahumal bae wal mustari, penjual dan pembeli. Wa ma'qudun alaih yang diakad. Apa yang diakad? Wa huwas samanu wal musmanu. Saman dan musman. Gitu. Wa sighah. Apa itu sighah? Wahya al-ijab wal qabul, ijab dan qabul. Apa ta'aruf satu persatu? Apa itu saman, apa itu musman, apa itu ijab, apa itu qabul? Nanti aja, enggak usah kita terangkan sekarang. Cukup tahu rukunnya bai' ada apa? Ada 3 itu atau 6 ya. 3 atau 6. Nah, nanti ta'rif satu persatu perbedaannya apa saman dan musman, ijab dan qabul. Nanti kalau pas masuk ke syaratnya. Sekarang kita langsung masuk ke syurutul akidain. Rukun yang pertama dari bai' adalah akidan, 2 orang yang berakad. Lah syaratnya akidan di sini sebutkan arba'atun. Akidan tadi isinya berapa? 2 ya, bae dan mustari. Syaratnya bae penjual dan mustari pembeli, syaratnya itu ada 4. Ada syarat untuk dua-duanya, ada syarat khusus mustari. Dari 4 ini, yang 2 syarat untuk bae maupun mustari. Yang 2 lagi syarat khusus mustari. Itu pun mustari barang tertentu. Apa itu? Udah. Pertama, itlaqut tasarruf. Bebas bertasarruf. Jadi syaratnya bae untuk sah jual, syaratnya mustari untuk sah beli harus itlaqut tasarruf. Itlaq itu bebas. Tasarruf, bebas bertasarruf. Orang itu untuk bebas bertasarruf tidak dihalangi oleh syariat. Itu harus memenuhi 3 syarat. Apa? Baligh. Jadi mutlaqut tasarruf. Mutlaqut tasarruf. Orang yang bebas bertasarruf syaratnya 3, baligh, akil, rasyid. Ya. Baligh, akil, rasyid. Ini bebas bertasarruf. Orang untuk sah jual beli harus memenuhi syarat ini, itlaqut tasarruf, baligh. Baligh sudah maklum di Safina ya. Tanda-tandanya baligh sudah dijelaskan semua di Safina, di Mukhtasar Latif, di Muqaddimah Hadramiyah, sudah semua. Baligh. Berarti kharaja bihi as-sobi. Itu. Sobi tidak sah untuk jual beli. Walaupun sudah mendekati baligh, selama belum baligh tidak sah jual beli. Ini madhab kita, madhab Imam Syafi'i. Itu. Yang belum baligh, Muhammad belum baligh. Hah? Sampun. Dulu sebelum baligh kadang-kadang jual beli ya, nggak sah.
Madhab Syafi'i, anak yang belum balik tidak sah untuk jual beli. Sobi. Walaupun tamyiz. Walaupun lebih pintar dibanding orang tuanya misalnya. Walaupun sudah mendekati balik, mepet-mepet balik sudah ya. Tidak sah dalam madhab Imam Syafi'i. Tapi ada beberapa pendapat yang mengatakan boleh. Dan ini sangat membantu, apalagi zaman sekarang banyak kan lembaga-lembaga itu pondok sejak usia dini ya. Belum balik sudah mondok. Itu kan kalau setiap saat yang beli harus walinya kan menyulitkan. Iya kan? Atau wakilnya wali itu mempersulit. Di sekolah-sekolah juga kan banyak anak kecil kan ya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa anak kecil asalkan sudah tamyiz itu boleh untuk jual beli. Ada pendapat begitu. Asalkan sudah tamyiz, sudah bisa cebok sendiri, makan sendiri, minum sendiri. Itu ada yang mengatakan boleh. Madhab kita, madhab Syafi'i tidak boleh. Karena belum mutlakut tasarruf. Belum balik. Jadi sobi tidak sah dalam madhab kita. Kemudian yang kedua akil. Berakal. Kharajabi al-majnun. Itu. Orang gila tidak sah jual beli. Walaupun sebagian orang gila itu gila untuk segala hal. Kecuali untuk fulus. Fulus lebih pintar dibanding orang waras ya. Sosok kurang itu tahu. Jangan macam-macam. Anak juga waras lah urusan fulus. Jadi orang gila itu. Lah urusannya lain gila. Tapi urusan fulus alafu ya. Lebih pintar dibanding ente. Orang gilanya begitu ya. Sebagai orang gila begitu teliti. Keuangan itu teliti. Kurang sedikit tahu. Orang yang waras lupa mungkin ya. Atau tidak tahu. Ini yang gila malah paham. Gitu. Tidak sah. Orang gila tidak sah untuk tasarruf. Harus berakal. Itu gila. Kemudian Rasyid. Harus Rasyid. Rasyid ini tidak safeh. Jadi Rasyid ini kebalikannya adalah safeh. Rasyid ini berarti apa? Soleh fi dinihi wa malihi. Ini Rasyid. Baik agamanya dan baik pengelolaan hartanya. Itu Rasyid. Sah itu. Untuk bertasarruf harus balik, akil, Rasyid. Rasyid apa? Soleh, fi dinihi wa malihi. Jadi ar-rusdu. Masternya rusdu. Isim fa'ilnya Rasyid. Rusdu itu Salahuddin wal mal. Berarti kalau Rasyid, soleh fi dinihi wa malihi. Jadi agamanya baik. Tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan dia fasik. Baik pengelolaan hartanya. Hartanya tidak dibuang sia-sia. Tidak digunakan untuk yang haram. Ya, itu. Orang dianggap tidak baik pengelolaan hartanya itu. Kapan? Kalau hartanya dibuang sia-sia tanpa faedah. Fulus dibuang-buang ke laut. Masih makan ikan, tidak ada yang doyan. Ya, ikan tidak doyan fulus. Itu. Jadi fulus dibuang ke laut begitu. Tidak sah itu ya. Atau kalau makanan dibuang ke laut untuk ngasih makan ikan masih mungkin. Maka fulus dibuang ke laut. Tidak ada yang doyan fulus. Ya. Nah, jadi buang-buang harta tanpa faedah, tanpa manfaat. Ini safeh. Atau menggunakan hartanya untuk perbuatan yang haram. Hartanya dibuat beli minuman keras, dibuat beli narkoba, dibuat pelacuran, naudzubillah min dzalik ya. Jadi hartanya digunakan untuk yang haram-haram. Nah, ini safeh ini. Atau ketiga, tidak ngerti caranya muamalat. Gampang ketipu. Gampang ketipu. Barang murah dibeli dengan harga mahal. Karena tidak ngerti kalau itu sebenarnya murah. Beda kalau orang niatnya sedekah sirri. Jadi misalnya ada orang nawarkan barang ke anak orang fakir. Nawarkan barang. Jam tangan misalnya. Anak tahu harganya ini 100.000 di pasaran. Dia nawarkan 1 juta. Jadi orang fakir nawarkan, fadol. Ini jam tangan anak beli di Mekah misalnya. Dikasih orang haji. Berapa? 1 juta. Orang fakir mau nipu anaknya. Jual ke anak 1 juta. Anak tahu ini 100.000 ini. Bener di Mekah memang, tapi 100.000. Ya.
100.000. Ya. Itu. Paham? Anak waktu ke Mekah tahu. Jadi orang-orang India itu biasanya jualan monggo, 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 100 Jokowi, 100 Jokowi, 100 Jokowi. Istilah mereka 100.000 itu 100 Jokowi. 100 Jokowi, 100 Jokowi. Murah, murah, murah. Di kono larang-larang. Barangnya elek-elek. Sebagian orang India begitu ya. Jualan pakai bahasa Jawa untuk menarik minat orang-orang Indonesia. Jadi ngomong bahasa gitu ya. Monggo, monggo, monggo. 100 Jokowi, 100 Jokowi. 100 Jokowi. Anak tahu ini jam 100.000 kan. Orang fakirin jual ke anak 1 juta. Nah, akhirnya anak beli. Ya khair. Nggak usah tak tawar. Tak bayar 1 juta. Anak tahu kalau murah, tapi tak bayar 1 juta. Ini jadinya baik ini. Sodako sirri. Hatta yang disodakoi tidak paham kalau disodakoi. Merasa nipu anaknya. Dia merasa nipu anak, tapi anak niat sodako. Ini sodako sir sekali. Ini ya. Hatta yang disodakoi tidak paham kalau disodakoi. Malah merasa dia berhasil menipu. Nah, kalau gitu tidak safeh. Safeh itu ketipu tidak ngerti. Jam tangan harga 100.000. Aslinya di pasaran. Ditawarkan 1 juta, dibeli. Dikira memang harganya 1 juta. Percaya, gampang percaya begitu saja. Ini namanya safeh. Ya. Paham? Safeh. Jadi kebalikan dari rosyid itu safeh. Jadi untuk dikatakan mutlaqut tasarruf sekali lagi harus balik, akil, rosyid. Balik, sofi tidak sah. Akil, kalau majnun tidak sah. Rosyid, kebalikan dari rosyid apa? Safeh. Ya, safeh. Rosyid itu soleh fidini wa malihi. Agamanya dijaga. Tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kefasikan. Kemudian hartanya juga pengelolaannya baik. Itu. Kapan orang dianggap pengelolaan hartanya nggak baik? Salah satu dari berapa tadi? 3. Pertama apa? Buang-buang tanpa manfaat, tanpa faedah. Dibuang nggak ada faedahnya. Nggak manfaat agama, nggak manfaat dunia. Nggak manfaat ke dia, nggak manfaat ke makhluk Allah yang lain. Dibuang-buang begitu saja. Nasi masih bagus, bisa dimakan. Dibuang ke tempat sampah. Dibuang ke tempat sampah, nggak ada yang makan. Coba kasihkan orang. Ente mungkin tidak mau, orang lain mau. Sudah mulai OTW basi. Belum kan? Mungkin ente tidak mau, sebagian orang itu mau itu dijemur. Ya, dijemur dijadikan karat. Jangan dibuang itu selama masih bisa manfaat. Jadi tidak boleh buang-buang harta, kasihkan ayam, kasihkan semut, kasihkan hewan apapun ya, kasihkan kambing. Itu tidak mau kasihkan, jangan sampai terbuang sia-sia. Tidak ada yang memanfaatkan. Harus ada yang memanfaatkan. Ima orang, ima hewan. Itu jangan gampang-gampang buang makanan. Biasanya kalau acara-acara kan banyak sisa makanan. Itu dibuang ke tempat sampah. Akhirnya nggak ada yang ngambil. Lah hewan, walau orang. Sampai akhirnya basi. Mestinya dimanfaat. Itu. Jadi untuk dikatakan orang itu tidak baik urusan pengelolaan harta bendanya, pertama menyia-nyiakan harta, digunakan untuk hal-hal yang nggak ada manfaatnya. Kedua, apa? Ditasarrufkan untuk perbuatan yang haram. Nah, digunakan untuk perbuatan yang haram. Ketiga, gampang ketipu ya. Jadi kalau ditawari barang, gampang ketipu. Barang murah dikira mahal, ditawarkan mahal, dibeli gara-gara kebodohannya. Bukan gara-gara niat baik, niat sedekah, enggak. Gara-gara kebodohannya. Nah, ini namanya safeh. Adapun orang punya harta digunakan untuk berfoya-foya, bermewah-mewahan, pakaiannya yang mahal-mahal, makanannya yang enak-enak, minumannya enggak mau, ya, kopi-kopi sasetan, itu kopi-kopi sasetan, kopi-kopi murah-murah enggak mau. Minimal kopi yang harganya ratusan ribu satu cingkir ya. Atau jutaan. Kopi yang harganya jutaan. Seperti kopi luwak misalnya. Ya. Kopi, tidak mau kopi-kopi biasa. Maunya kopi luwak. Apa tarifnya? Al-qahwa allati takhruj min silitil luwak. Kopi lu. Tidak mau kopi-kopi murah. Makanannya juga yang mahal-mahal. Pakaiannya juga yang mahal-mahal.
itu nggak dianggap safeh. Walaupun tidak baik, tapi nggak sampai pada taraf safeh. Atau misalnya dibuat sodako terus. Kalau sodako itu udah ukuran. Punya uang sekarang 1 miliar, langsung dihabiskan sekarang, dibagi-bagikan ke orang. Nggak disisakan sama sekali. Nggak mikir besok. Kenapa? Memang besok belum tentu hidup, misalnya. Nggak apa-apa. Dibuat kebaikannya. Disodekahkan dan yang lain-lain. Safeh itu untuk tidak baik urusan harta tadi itu. Imma dibuang tanpa, disia-siakan tanpa manfaat, atau digunakan untuk yang haram, atau gampang ketipu ketika jual beli. Ketika transaksi itu gampang ketipu. Nggak ngerti gimana mestinya transaksi biar untung. Jadi kalau jual biar untung. Kalau jual bisa dengan harga mahal, kalau beli bisa dengan harga murah. Ya yang wajar tentunya ya. Itu. Kalau gampang ketipu, nggak ngerti caranya jual, nggak ngerti caranya beli, gampang ketipu. Nah ini safeh ini. Nah untuk sah jual beli, syarat pertama apa? Itlaqut tasarruf. Jadi bebas bertasarruf, yaitu balik, akil, rosid. Ini satu tapi mengandung berapa syarat? 3 ya. Itlaqut tasarruf berarti balik, akil, rosid. Ini syarat penjual itu sama, syarat pembeli juga sama. Sama ini, itlaqut tasarruf berlaku untuk penjual maupun pembeli. Sudah, ini yang pertama. Kalau di bawah taleknya itlaqut tasarruf itu ai idnus syari'i lahu fihi. Artinya syariat memberikan izin kepada dia untuk tasarruf. Atau ya tadi itu, itlaq itu apa artinya? Bebas bertasarruf. Artinya syariat memberikan izin atau kebebasan untuk bertasarruf. Siapa yang diberi kebebasan untuk tasarruf oleh syariat? Balik, akil, rosid. Makanya di taleknya kelanjutannya fala yasihu akdu sobiyin. Sobi tidak sah. Majnun tidak sah. Wa mahjurin alaihi bisafah. Orang yang dihalangi tasarruf, mahjur alaih itu dihalangi untuk tasarruf bisafahin. Sebab safah. Safah itu ya tadi enggak rusdu ya. Enggak baik agamanya, enggak baik pengelolaan hartanya. Nanti ada bab khusus itu bahas tentang safeh, itu ada bab khusus, bab hajar namanya. Wadah ya? Udah. Kemudian syarat berikutnya wa adamul ikrahi bi ghairi haqqin. Orang syaratnya penjual ataupun pembeli itu harus atas kehendak sendiri, bukan didorong oleh paksaan, bukan terpaksa. Tapi jadi tidak ada paksaan yang tanpa hak. Ikrah itu ada kalanya bi haqqin, ada kalanya bi ghairi haqqin. Jadi ikrah itu ada kalanya bi haq, ada kalanya bi ghairi hak. Kalau ikrarnya bi haq, B-nya tetap sah. Jual sah, beli sah. Kalau bi ghairi haq, ini yang tidak sah. Ya apa contohnya ikrar bi haqqin? Kayak orang misalnya punya tanggungan utang, harus segera dibayar. Tidak mau bayar, alasannya tidak punya fulus. Padahal punya barang-barang yang bisa dijual. Tidak eman. Ente punya utang, sudah jatuh tempo waktunya bayar. Enggak, eman. Nah, ini berarti kedoliman. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, matlul ghaniyyi dzulmun. Matlul ghaniyyi dzulmun. Matel. Matel itu menunda-nunda. Menunda-nundanya orang yang mampu bayar utang, jadi nggak bayar-bayar, padahal mampu. Ini dzulmun, adalah perbuatan kedoliman. Dosa itu. Dosa tidak punya uang. Lah tidak punya uang, barangnya banyak, bisa dijual kok. Ada HP, ada motor, ada tanah, ada apa, bisa dijual, kok tidak bayar. Kedoliman ini. Nah, akhirnya karena dolim, hakim berhak memaksa. Ayo, jualan. Motor ente jualan untuk bayar utang. Kalau tidak, tak penjara ente. Akhirnya terpaksa menjual motor karena takut di penjara. Ini paksaannya benar apa enggak Qadhi ini? Benar, karena dia dolim ya. Jadi Qadhi memaksa itu, hakim memaksa benar. Ini tetap sah ini. Jadi walaupun menjualnya karena terpaksa, tetap sah. Kenapa? Karena paksaannya bihakin. Beda kalau bi ghairi haqqin. Beda kalau bi ghairi haqqin, tidak ada hak. Itu tidak ada hak. Ada orang punya tanah. Itu tidak mau jual. Ada orang nggak punya tanah, nggak mau jual. Ada pengembang ini, pengusaha properti, perumahan ya. Ada pengusaha yang bikin perumahan. Maksa beli tanahnya antum karena dia mau bikin perumahan di daerah situ ya. Di kampung A
ini ada pengembang mau bikin perumahan, otomatis kan pembebasan tanah ya. Anda punya tanah, Anda nggak mau jual, enggak, Anda nggak mau jual, emang. Akhirnya dipaksa, ayo jualan. Nggak jual, ini ada beberapa preman ini, siap gebuki ente. Nggak dijual gebuki. Akhirnya terpaksa, gara-gara diancam akan digebuki, akhirnya terpaksa jual. Ini paksaan, hak apa bighairi hak? Bighairi hak. Jadi walaupun anak jual, enggak sah. Jadi penjualan anak itu tidak sah. Kenapa? Enggak memenuhi syarat ini. Adamul ikra bighairi hakin. Jadi syaratnya baik maupun mustari harus tidak ada paksaan yang tanpa hak. Wadah ya? Itu enggak boleh ada paksaan. Enggak ada paksaan sah. Ada paksaan bihakin sah. Kalau bighairi hakin baru tidak sah. Tapi paksaan itu harus ada ancamannya. Enggak sekedar jualan. Kalau ngotot-ngotot, bukan paksaan itu. Terpaksa menjual. Kenapa? Dia ngotot. Ngancam apa enggak? Ya bukan paksaan. Ikra itu harus ada ancaman. Ancaman yang berat. Ya, ancaman yang berat. Kemudian yang ngancam serius, bukan main-main. Mampu melaksanakan ancaman. Dan yang diancam tidak mampu melawan atau menyelamatkan diri. Itu baru. Itu yang dianggap ikra. Paham ya? Harus ada ancaman. Ancamannya serius, bisa dilaksanakan, dan yang diancam apa? Tidak mampu melawan atau menyelamatkan diri. Itu yang dimaksud ikra dalam kitab-kitab fikih. Bukan hanya sekedar terpaksa karena orangnya ngotot, nggak enak dewi, enggak, itu bukan ikra itu ya. Udah, syarat kedua ini sama ini, bae dan musari harus memenuhi syarat ini. Jadi harus tidak ada paksaan yang tanpa hak. Udah, sekarang syarat 3 dan 4 ini khusus untuk pembeli. Bukan semua pembeli. Pembeli barang tertentu. Penjual tidak ada syarat ini. Syarat nomor 1, 2 untuk siapa? Bae maupun mustari. Syarat 3, 4 khusus mustari. Itu pun mustari barang tertentu. Apa ini? Pertama, yang ketiga ini, syarat ketiga. Syarat ketiga adalah Islam. Bukan penjualnya, pembelinya. Harus Islam. Tapi bukan untuk beli barang semua barang. Barang tertentu apa? Islamu man yushtara lahu. Islamnya orang yang dibelikan untuk dia nahwu mushaf, semisal mushaf, au muslimin atau budak muslim, au murtadin atau budak murtad, la ya'tiku alaih, yang tidak merdeka secara otomatis. Jadi ini Islam ini khusus untuk mustari. Jadi Islamu mustari salah satu dari 3. Apa? Nahwu mushaf, abad muslim, abad murtad. Ini dengan catatan la ya'tiku alaihi. Syarat ketiga khusus pembeli. Pembeli apa? Semisal mushaf. Apa semisal mushaf ini? Ya semua yang ada tulisan-tulisan mu'adzam. Ada nama Allah, nama Anbiya wal Mursalin, nama orang-orang soleh, cerita tentang orang-orang soleh. Ya kitab-kitab syariah itu ya. Yang ada di situ ada ayat Quran, ada hadis-hadis Rasulullah SAW, ada nama-nama Allah, nama-nama para nabi dan rasul, nama orang-orang soleh, atau cerita-cerita tentang orang-orang soleh, atau kalam-kalamnya orang soleh. Ini tidak boleh dijual orang kafir. Kenapa? Takut diihanah. Takut dihinakan. Jadi khawatir ihana. Ini pembelinya harus muslim. Tidak boleh orang kafir. Mau kafir harbi, kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir mustakman, atau kafir nusantara. Kafir non-muslim ya. Kafir non-muslim. Kafir nusantara. Kafir apapun, tidak boleh. Membeli semisal mushaf. Tidak khusus mushaf. Nahwu mushaf. Semisal mushaf. Semisal mushaf yaitu tadi. Apa?
buku yang ada tulisan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW, nama-nama yang dimuliakan, nama Allah atau nama para nabi dan rasul, nama para aulia ulama, dawuh-dawuhnya para aulia orang-orang soleh. Nah itu tidak boleh dijual ke orang kafir. Jadi ada orang kafir kepingin beli mushaf, pingin beli kitab hadis, pingin belajar Islam. Tidak boleh dia memiliki mushaf atau kitab hadis. Belajar ke antum, belajar ke saya. Saya pingin punya mushaf, pingin punya hadis, nanti dulu. Belajar ke saya saja dulu. Ya. Belajar ke saya. Tidak boleh memiliki mushaf atau hadis atau kitab-kitab yang berisi di situ nama-nama mulia. Enggak boleh. Jadi belajar ke saya. Nanti kalau sudah Islam tak kasih, gratisan, enggak usah beli. Nah, begitu ya. Nah, begitu juga apa? Biasanya keramik-keramik porselen yang untuk hiasan dinding musola, kan ada yang ada tulisan lafzul jalalah Allah. Ada yang tulisan nama Nabi Muhammad SAW. Itu tidak boleh dijual ke orang kafir. Atau misalnya keramik hiasan, ada tulisan misalnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Atau ada ayat-ayat Al-Qur'an, ayat kursi misalnya, kaligrafi ya. Kaligrafi tulisan ayat kursi, jam, ada tulisan sholawat, ada tulisan qul huwallahu ahad misalnya, surat Al-Ikhlas. Kan banyak kan kayak gitu-gitu ya. Penanggalan yang di situ ada kaligrafi ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak boleh dijual ke orang kafir. Jadi syaratnya pembeli itu harus muslim. Khusus untuk beli 3 perkara. Pertama apa? Nahwu mushaf. Kalau mushaf dijual ke orang kafir bukan hanya haram, tidak sah. Paham ya? Tidak sah. Kedua, abdun muslim. Budak, dulu ada budak ya. Budak muslim. Yang tidak otomatis merdeka kalau dia beli. Siapa budak yang otomatis merdeka kalau dibeli? Yaitu usul atau furu. Orang tua atau anak. Orang tua ke atas, anak ke bawah. Orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek, terus ke atas. Anak, cucu, cicit, terus ke bawah lagi atau perempuan. Itu usul atau furu. Jadi dalam aturan dulu itu kan ada budak. Budak itu kan manusia kan ya. Tapi budak tidak memiliki dirinya sendiri. Dia dirinya dimiliki oleh orang lain. Jadi siapapun kalau beli budak kok ternyata orang tuanya sendiri, kakek neneknya sendiri, anaknya sendiri, cucu cicitnya sendiri, otomatis ketika dibeli langsung merdeka. Lah, pembeli budak muslim tidak boleh kafir, harus Islam. Kecuali kalau ya'tiku alaih ya. Kalau ya'tiku alaih, jadi syaratnya mustari ini harus Islam. Kalau beli budak muslim dengan catatan la ya'tiku alaih, yang tidak otomatis merdeka. Kalau otomatis merdeka, hatta dibeli orang kafir sah. Misal ada budak muslim dibeli oleh orang kafir. Ternyata ini orang tuanya sendiri atau anaknya sendiri, tetap sah. Kenapa? Begini asalnya. Kenapa budak muslim itu kok tidak boleh dijual kepada orang kafir? Karena takut idlal. Terhina kan? Masa muslim jadi budaknya kafir? Muslim dimiliki oleh orang kafir. Pelecehan kan ini kan ya? Merendahkan muslim. Padahal al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu harus tinggi, tidak boleh di bawah. Harus tinggi. Tidak boleh budak muslim dimiliki oleh orang kafir. Kecuali kalau ketika dibeli otomatis merdeka. Siapa yang kalau dibeli otomatis merdeka? Usul atau furu. Ya, usul atau furu. Lah, ini kalau otomatis merdeka sah. Kenapa? Enggak ada idlal. Ada orang kafir beli budak ayahnya sendiri. Tidak ada pelecehan. Pelecehan itu kan kalau yang muslim jadi budak. Ini kalau dibeli oleh anaknya sendiri, begitu dibeli langsung merdeka. Berarti jadi budak apa enggak? Ya justru bebas dari perbudakan. Atau orang kafir beli budak, ternyata anaknya sendiri, cucunya sendiri. Tak apa-apa, sah. Kenapa? Enggak ada idlal. Kenapa begitu dibeli otomatis merdeka? Paham ya? Jelas. Yang ketiga, abdin murtad. Budak yang murtad.
Ini juga tidak boleh dibeli oleh orang kafir. Kenapa? Libaqaiul qatil Islam. Karena masih ada ikatan Islam. Orang murtad itu kan dituntut untuk balik ke Islam. Lah kalau nanti dibeli oleh orang kafir, kan tambah sulit untuk kembali ke Islam ya. Jadi karena orang murtad itu dituntut untuk kembali ke Islam, maka tidak boleh dijual kepada orang kafir. Kecuali ya tadi, kalau yaktiku aleh, kalau otomatis merdeka. Siapa kalau dibeli otomatis merdeka? Usul atau furu. Jelas ya? Usul atau furu. Wes. Jadi khusus untuk beli 3 hal ini, pembelinya harus muslim. Apa? Nahwu mushaf. Kenapa? Takut ihanah kalau dimiliki oleh orang kafir. Kedua, budak muslim. Ketiga, budak murtad. Dengan catatan tidak otomatis merdeka ketika dibeli. Siapa yang otomatis merdeka ketika dibeli? Kalau ternyata budak itu usulnya mustari atau furuknya mushtari. Paham ya? Kenapa budak muslim tidak boleh dijual orang kafir? Takut idlal. Kenapa budak murtad tidak boleh dijual kepada orang kafir? Karena libaqaiul qatil Islam. Karena masih ada ikatan Islam. Artinya tuntutan untuk balik kepada Islam. Nah, perhatikan. Wa islamu man yustara lahu nahwu mushaf. Semisal mushaf. Tidak khusus mushaf. Catatan kaki di bawah. Kal hadis. Kitab hadis. Wa asaris salaf. Asar-asarnya salaf. Apa maksudnya asarnya salaf? Ayil hikayat wal akhbar anis solihin. Itu maksudnya. Cerita-cerita tentang orang soleh. Kitab-kitab manakib misalnya. Wal murad bil mushaf. Ma fihi Qur'anun walau harfan. Pokok ada tulisan Al-Quran walaupun hanya satu huruf. Jual buku-buku panduan kiroati dan semisalnya yang ada potongan-potongan ayat. Itu tidak boleh kepada orang kafir. Ingkusida'na Qur'anun walau fi dilmi ilmin kan nahwi, walaupun dalam kitab nahwu ada ayat Al-Qur'an, tidak boleh jual pada orang kafir. Au fi dimni tamimah, jimat. Jadi ada tabib misalnya dukun suka bikin jimat, ayat-ayat Al-Qur'an. Ada yang minta orang kafir, Cina, Kristen misalnya ya, pengin jimat penglaris, ya. Pengin jimat penglaris untuk dagangannya dia. Ya silahkan kasih jimat, tapi jangan ditulis jimat yang ada ayat Al-Qur'an, hadis atau nama-nama mu'adzam, jangan. Tulisan apa begitu? Ditulis pego kan tidak paham kan ya? Pelanggar moro kabeh, pelanggan moro kabeh. Datang kabi pelanggan. Ditulis itu pakai tulisan pego tidak tahu. Lalu itu bungkus. Jadi dibuka tidak mandi. Gitu. Harus meyakinkan jadi topik itu. Karena inti mujarab apa ndak jimat itu dari mantapnya orang. Jadi topik itu harus yahanu ya. Tidak yahanu tidak mantap. Jangan dibuka loh ya. Tidak mujarab. Atau sudah pulang, sudah bertahun-tahun. Walaupun anak nggak ada, tidak boleh buka. Dibuka tidak mandi. Begitu, yahanu ya. Kebanyakan begitu yahanu. Loh kok mujarab? Ya karena mantapnya yang datang itu. Ya, gara-gara gayanya itu ya. Harus pinter-pinter gitu kalau jadi dukun ya. Tidak gitu ya tidak manjur, tidak mujarab. Kadang lewat telepon. Yang penting mantap aja. Jadi ada orang minta air itu. Ada sebagian orang memang mubarak. Jadi beliau itu karena ahli ibadah, ludahnya itu berkah. Bacaannya itu berkah sehingga ngefek ke air. Ada yang model kayak gitu, ada enggak? Kadang orangnya biasa-biasa. Tapi ya orangnya mantap. Jadi datang air. Cukup, mulai, Ombin, paras. Diteplek dong, nggak dibuka ada apa ya. Cukup, mulai, paras. Coba balik mana ini? Paras wis, cukup. Sembuh beneran, ya karena mantapnya dia ya. Mantap. Jadi semua itu dari etikot. Antum kalau tidak etikot, hatta ketemu siapa ya tidak bakalan mujarab. Etikotnya itu yang penting. Sebagian orang itu ya begitu. Sebagian karena kesolehannya, akhirnya dimantapi orang. Sebagian ya karena gayanya itu ya, membuat orang mantap. Jadi walaupun jimat, kalau itu mengandung nama-nama mu'adzam,
Tidak boleh diberikan kepada orang kafir, dijual kepada orang kafir, tidak boleh. Jadi untuk yang kemudian tadi wa isla au muslimin au murtadin la ya'tiqu alaih. Kenapa kok tidak boleh? Lima fi milkil kafiril muslimi minal idlal. Karena kalau orang kafir memiliki budak muslim, itu ada unsur idlal, merendahkan muslim. Itu kalau muslim. Lah kalau murtad, murtad kan lebih jelek dibanding kafir asli ya. Kenapa tidak boleh dijual kepada orang kafir? Alasannya nih, wali baqaiul qatil Islam. Karena masih adanya ikatan Islam. Yaitu apa? Wahya mutalabatuhu bihi fil murtad. Jadi dituntut untuk balik ke Islam bagi orang murtad. Kalau dijual orang kafir, nanti kan tambah kecil kemungkinan dia bisa balik kepada Islam. Ini kalau ndak otomatis merdeka. Kalau dibeli otomatis merdeka seperti anaknya, usulnya atau furuknya, maka jual belinya tetap sah. Udah, selesai dari syarat ketiga. Syarat ketiga khusus apa? Mushtari. Khusus mushtari yang beli 3 hal ini. Harus muslim. Kafir apapun tidak sah untuk beli 3 hal ini ya. Nah, sekarang syarat keempat. Ini juga sama, khusus pembeli. Itu pun pembeli gak semua hal. Gitu. Syarat, ini tadi nomor 3. Sekarang syarat nomor 4. Yaitu adamu hirabatil mushtari. Pembelinya tidak boleh kafir harbi. Muslim boleh, kafir dhimmi boleh. Kalau kafir harbi tidak boleh. Jadi adamul hirabah. Adamul hirabah itu bukan kafir harbi. Kafir dhimmi itu ada perjanjian damai. Kafir mustakman juga ada perjanjian damai. Kafir muahad itu ada perjanjian damai. Bentuk perjanjiannya macam-macam. Tapi kesimpulannya semuanya itu ada perjanjian damai. Like kafir harbi ini tidak ada perjanjian damai. Itu namanya kafir harbi. Seperti orang-orang Israel. Ya, itu kafir harbi. Tidak boleh jual kepada orang kafir harbi. Jadi pembeli itu tidak boleh kafir harbi. Untuk apa? Untuk iddatu harbin. Khusus untuk jual iddatu harbin. Alat-alat perang. Apa iddatu harbin? Kullu nafi'in lil harbi. Apapun yang bermanfaat untuk perang. Pesawat tempur, mobil tank, itu senjata api, bom, rudal, ya. Itu bahan peledak. Dan apapun itu yang bermanfaat untuk perang. Misalnya kuda. Kuda itu juga bermanfaat untuk berperang. Nggak boleh itu dijual. Atau perisai. Walaupun perisai senjata apa bukan? Bukan senjata kan, justru alat pelindung diri. Tapi manfaat nggak untuk perang? Sama itu manfaat untuk perang. Termasuk iddatu harbin. Perlengkapan perang. Nggak boleh ini dijual kepada orang kafir harbi. Kalau sampai dijual tidak sah. Kita baca. Wa adamu hirabati. Bukan kafir harbi. Siapa? Man yushtaro lahu. Orang yang dibelikan untuk dia iddatu harbin. Alat perang. Jadi orang yang pembeli intinya. Kesimpulannya pembeli. Beli sendiri. Kenapa kok bahasanya kok man yushtaro lahu. Kok bukan man yashtari. Ya ini menunjukkan beli sendiri atau nyuruh orang. Kalau saya beli sendiri berarti saya pembeli. Kalau saya nyuruh miftah yang beli tapi belinya untuk saya kan. Berarti saya ini man yustaro lahu. Artinya man yustaro ini baik beli sendiri atau nyuruh orang. Nggak boleh. Jadi kafir harbi beli alat perang, beli sendiri langsung ke orang muslim atau mewakilkan. Nggak boleh. Nggak boleh. Paham ya? Nah, jadi kesimpulannya syaratnya akiden, baik dan mustari ada berapa? 4. Syarat 1, 2 berlaku untuk baik dan mustari. Syarat ketiga khusus mustari, nahwu mushaf, abad muslim, abad kafir, yang abad murtad yang layak tiku alaih. Ada syarat keempat, adamul hirabaya, bukan kafir harbi. Khusus apa? Untuk jual beli alat perang. Artinya perlengkapan perang. Ini tidak boleh ini. Catatan kakinya itu perlengkapan perang itu apa? Lah di situ wahya kullu nafi'in fihi fil harbi. Apapun yang bermanfaat untuk perang. Lek bahannya ndak kayak baja. Baja kan bisa untuk bahannya mobil tank, iya kan? Tapi jual baja ke kafir harbi ndak apa-apa. Jual baja ke kafir harbi ndak apa-apa maksudnya sah. Lek sudah menjadi tank ndak sah karena langsung bermanfaat untuk
perang. Lek baja kan belum tentu juga dibuat untuk tank. Bisa jadi kan untuk bahan bangunan atau yang lain. Wadah ya. Jadi 4 syarat tadi harus terpenuhi. Kalau satu saja tidak terpenuhi, baiknya ya apa hukumnya? Batal ya. Batal. Baiknya batal. Nanti insya Allah kalau sudah selesai bab B, tak terangkan, ada B itu haram tapi sah. Lah ini kalau tidak terpenuhi, haram dan tidak sah. Nanti ada di akhir bab B, insya Allah ingatkan nanti kalau anak lupa. Hukum-hukumnya B, kadang sunnah, kadang wajib, kadang mubah, kadang makruh, kadang haram. Haram itu kadang haram dan tidak sah, atau haram tapi sah. Itu nanti ada beberapa penjelasan nanti di akhir insya Allah. Sampai di sini ada yang nggak paham? Pelan-pelan karena ini baru dasar ya, baru dasar pelan-pelan aja. Ada yang bingung tanyakan. Betul. Jangan diem toh kalau nggak paham tanyakan. Yustaro. Orang yang dibelikan untuk dia, artinya beli sendiri atau nyuruh orang pembelinya. Intinya man yustaro itu pembeli, baik dia beli sendiri atau nyuruh orang. Intinya pembeli aslinya itu harus Islam. Tidak boleh kafir. Kafir apapun tidak boleh. Khusus untuk beli barang 3 ini ya. Wa Islamu man yustaro lahu apa? Nahwu hala itu. Untuk beli 3 barang ini itu harus Islam. Orang kafir tidak boleh. Nah dari tadi budak muslim atau budak murtad tidak boleh dijual pada orang kafir. Tapi dengan catatan layak tiku ale, tidak merdeka otomatis ketika dibeli. Kalau budak muslim dijual pada orang kafir, tapi ketika dijual langsung merdeka otomatis tidak apa-apa. Siapa itu yang kalau dijual merdeka otomatis? Usul atau furuknya mustari. Ada lagi? Ya. Justru kalau antum punya fulus banyak, beli semua biar habis ya. Dan omongi, jangan kulaan lagi. Muskilah sekarang, jadi rata-rata pemilik toko bangunan yang gede-gede itu orang kafir. Nah di situ jual keramik kaligrafi ayat Al-Quran. Misalnya kaligrafi untuk hiasan musola, ada tulisan falan waliyana kiblatan tardoha atau inna sholata alal mu'minina kanat kitaban mauquta misalnya, dan seterusnya ya. Aqimis sholata lidzikri atau lafzul jalalah dan nama Rasulullah SAW. Lah ini muskilah. Mestinya tidak boleh itu. Tapi Allah alam, mungkin yang punya pabrik juga orang kafir ya. Hatta percetakan mushaf mungkin sebagiannya orang kafir. Muskilah toko-toko kafir jualan mushaf. Tidak boleh. Jadi kita jual ke dia nggak boleh. Kalau antum tahu ada orang memiliki, harus antum ambil dengan cara dibeli atau dengan cara apapun. Kalau antum punya fulus banyak, ya punya fulus banyak, ya dibeli semua, diborong dan bilangi, jangan kulaan lagi. Susah tapi cukup menyampaikan aja. Ada lagi? Ngambil secara paksa asal tidak menimbulkan doror yang lebih besar, ya harus. Ya, kalau menimbulkan doror yang lebih besar, muskilah. Dicuri, makanya itu tadi kan tidak menimbulkan doror ya, sembunyi-sembunyi itu ya. Karena harus kita ngambil barang-barang yang tadi itu dari tangan orang kafir itu harus. Malam-malam tidak ada ketahuan, tidak ada masalah. Untuk barang-barang ini, untuk barang-barang ini. Nanti ganti fulusnya, bukan dicuri, diambil, misalnya diganti fulusnya ya. Harganya berapa di sana? Ada lagi?
Padahal ini perlu pelan-pelan karena masih dasar sekali. Muamalat masih level 1 ya. Muamalat itu susahnya di awal aja. Kalau udah menguasai kerangkanya, gampang. Lebih gampang dibanding bab ibadat. Asal kerangkanya sudah kepegang. Jadi nanamkan kerangka ini yang awalnya agak berat ya. Jadi pelan-pelan aja. Tidak apa-apa dapat sedikit-sedikit, tidak apa-apa. Dalam madhab lain. Tapi juga ada di kitab Syafi'i. Kayak di madhab Hambali. Itu sah kalau tamyiz. Jadi kalau madhab Syafi'i kan harus balik. Dalam madhab Imam Ahmad bin Hambal, itu boleh anak yang tamyiz untuk bertasarruf. Bahkan di dalam kitab Syafi'iyah sendiri, seperti misalnya di Kifayatul Akhyar, itu ada keringanan tersebut. Karena dari zaman dulu, dari generasi ke generasi itu, sudah terbiasa orang-orang itu mau beli-beli barang itu, khususnya barang-barang yang murah, itu nyuruh anaknya ya, anak kecil. Itu terbiasa dan tidak ada yang ingkar. Bahkan di zaman Sayyidina Umar yang tegas seperti itu terhadap syarak, tapi banyak perempuan-perempuan itu nyuruh anaknya yang masih kecil untuk belanja ke pasar misalnya karena ibunya menjaga diri untuk tidak keluar rumah, ya, tidak keluar rumah. Itu dibiarkan. Itu sebentar. Ada di Kifayatul Akhyar. Kalau di madhab Hambali boleh. Di madhab Hambali itu fala yasihu bai'u tiflin wala majnunin. Nggak sah. Jual belinya anak kecil. Ila sawaun adina lahu waliyu amla, diizini wali atau tidak. Itu konsep dasarnya dalam madhab Hambali, sama seperti kita. Anak kecil jual beli diizini oleh walinya atau tidak, maka tidak sah, sama seperti madhab Syafi'i. Tapi ada istisnanya. Kalau madhab Syafi'i tidak ada. Kalau dalam Hambali ada illas sobi al mumayyiz. Kecuali sobi mumayyiz was-safi fa innahu yasahhu tasarrufuhuma. Versi madhab Hambali. Sobi mumayyiz dan safi itu sah tasarruf. Madhab kita kan tidak sah. Sobi mumayyiz, safi sama-sama tidak sah. Madhab Hambali sah. Tapi biidni waliyihima. Dengan izin walinya. Kalau tanpa izin tidak sah, kecuali untuk barang-barang sepele. Wala yasihu bi ghairi idnihi. Kalau tanpa izin tidak sah, illa fi syai'il yasir. Kecuali untuk barang-barang sepele ya. Beli barang-barang murah harga 1.000, 5.000, itu hatta tidak izin wali, versi madhab Hambali sah. Kalau barang yang agak mahal, itu perlu izin wali. Kalau barang murah, hatta tidak izin wali sah. Yang penting syaratnya tamyiz. Itu dalam madhab Imam Hambali. Kemudian di dalam Kifayatul Akhyar, Kifayatul Akhyar ini sarahnya takrib. Sarahnya takrib kan ada yang Fathul Qarib. Yang antum baca kan yang sarah Fathul Qarib. Karya Imam siapa? Ibn Qasim Al-Ghazi. Nah, ada sarahnya takrib yang lain. Karangan Senawi Banten namanya Tausyih. Ya. Ada sarah takrib yang lain. Karangan Imam Taqiyuddin Al-Hisni. Namanya Kifayatul Akhyar. Nah, di Kifayatul Akhyar, beliau mengatakan begini. Wa mimma ammat bihil balwa, banyak terjadi bi'sanus sighar li syira'il hawaij. Nyuruh anak kecil untuk beli keperluan-keperluannya. Yaitu kemeracang, beli apa, beli ini, beli itu. Wattaradat beli gula, beli garam ya biasanya. Wattaradat fil ada fi sa'iril bilad, berlaku di semua daerah begitu. Waqat tad'ud darurah ila dzalik, bahkan kadang-kadang terpaksa memang harus begitu. Kenapa? Ibunya memang orang yang menjaga diri biar enggak apalagi kalau yang enggak suami, biasanya keluar itu aja, apalagi ke kampung-kampung yang biasanya rumahnya padat, gangnya sempit, itu sulit dilewati motor, itu kan biasa baru keluar suwi di muskilah, banyak orang fasik-fasik ya. Itu mulutnya comberan ya. Nah, ini muskilah ini. Nah, maka ya apa ini kata beliau, ketika banyak terjadi seperti ini, fayam bagi ilhaqu dzalika bil mu'athah. Hendaknya disamakan dengan mu'athah idza kana al hukmu da'iran ma'al uruf. Itu. Ma'anal mu'tabar fi dzalika at-taradhi.
liyakhruja bisigha anak limal ghair batil. Nah, jadi intinya kan pokok ada korinah ridho cukup sudah. Ini anak kecil disuruh jual beli oleh orang tuanya, disuruh jual beli ya barang itu. Pokok ada korinah memang disuruh orang tuanya dan memang ridho, sudah cukup sudah, sama seperti mu'atoh. Waqad kanat al-mughayyabat yab'asnal jawari wal ghilman fi zamani Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu li syira'il hawaij fala yungkiruhu. Jadi perempuan-perempuan yang di rumah tidak pernah keluar-keluar itu seringkali nyuruh anak-anak kecil, laki atau perempuan, untuk beli-beli keperluan di masa Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar tahu, dan kita tahu ketegasan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar gak ingkar. Sayyidina Umar sama sekali gak ingkar. Wa qada fi zamani ghairihi minas salaf wal khalaf, bahkan di zaman yang lain juga. Nah, sehingga dari sini boleh. Cuman Hambali lebih luas. Ini kan kalau disuruh orang tuanya kan ini, yang di Kifayatul Akhir ini khusus ketika disuruh orang tuanya. Lah kalau yang di apa? Tadi Hambali tadi kan dia beli harus izin orang tua kalau barang-barangnya mahal. Kalau barang-barangnya murah, hatta tidak perlu izin orang tua. Jadi tidak harus disuruh oleh orang tua. Lebih longgar dalam mazhab Hambali. Ada lagi? Silakan yang nggak nanya, yang nggak paham-paham, khususnya yang diterangkan itu dasar-dasar itu dimutolaah, jangan yang rajin nyatet ya. Ada buku catatan khusus. Jangan hanya tulis di kitabnya, tidak cukup nanti. Ada buku catatan khusus untuk nyatet-nyatet keterangan. Yang bisa dicatat di kitab karena muta'alik dengan kalimat yang ada di situ, catat di kitab. Yang keterangan-keterangan tambahan itu dicatat di buku. Dimutolaah terus. Nanti itu terus berkembang itu. Nanti naik level ya keterangannya tambah melebar. Naik level lagi keterangannya tambah melebar lagi. Sekarang yang penting dasar-dasarnya aja. Jangan bingung kepelebaran dulu ya. Yang penting dasar-dasar apa yang di maten ini antum paham. Di maten, di taklek antum paham. Yang penting itu sih. Fokuskan ke situ. Kalau antum ini lalui dengan cara begitu dengan baik, nanti naik levelnya gampang sudah. Kenapa? Dasarnya kerangka fikih muamalah sudah ada di sini. Di Yaqutun Nafis ini ada semua kerangka muamalah. Antum kuasai kerangka muamalah di Yaqutun Nafis ini, naik level rasakan sendiri nanti mudah. Dan Yaqutun Nafis ini nanti bisa jadi dasar untuk antum belajar kitab apapun. Mau belajar Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, atau Minhaj, Manhaj, Syarah Manhaj, kitab apapun. Sebelum baca kitab tersebut, baca dulu Yaqutun Nafis. Ketika antum nanti sudah naik level Fathul Qorib, babek, baca dulu babek dari Yaqut. Enak nanti, langsung gamblang gitu, jelas. Ya. Nah, jadi sangat penting Yaqutun Nafis ini. Jadi kita fokuskan kepada apa yang di maten dan di taklek. Taklek gak semuanya, yang di maten itu harus betul-betul. Taklek beberapa yang tak terangkan kayak tadi ya, gak semuanya. Yang penting di situ, itu dasar-dasarnya. Fatih, sudah? Wallahu a'lam bil Fatihah.